Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bu Sri sayangi, bagaimana kabarnya kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Begitu pula dengan ayah dan bunda kalian. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk bertemu di bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh barokah, yaitu bulan suci Ramadan. Anak-anakku sayang, tentunya Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Ya, karena untuk Ramadan tahun ini kita tidak boleh keluar rumah, ya, karena kita sedang mengalami musibah, yaitu kita terkena wabah corona. Tapi walaupun demikian, kita harus tetap semangat, kita harus tetap khusyuk dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Baik anak-anakku sekalian, hari ini Ibu Sri ingin memberikan cerita kepada kalian. Nah, sebelumnya Bu Sri mau tanya dulu, kalian masih ingat tidak sahabat Rasulullah yang dia dulunya berasal dari seorang budak? Ya, dia pernah disiksa oleh majikannya. Siapa? Ya, benar, dia adalah Bilal bin Rabah. Nah, hari ini Ibu Sri akan bercerita tentang kerinduan Bilal bin Rabah setelah Rasulullah wafat. Silahkan, kalian sudah siap untuk mendengarkan? Duduk yang rapi dan dengarkan, simak cerita dari Ibu Sri. Sepeninggal Rasulullah, ya, para sahabat banyak yang bersedih, tidak terkecuali dengan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini adalah seorang, ya, yang berkulit hitam. Dia berasal dari negeri Habasyah atau Ethiopia. Anak-anakku, Bilal bin Rabah itu memiliki suara yang sangat merdu, ya, makanya di zaman Rasulullah dia disuruh untuk mengumandangkan azan. Tapi setelah Rasulullah wafat, Bilal begitu sedih sekali, sampai kesedihannya itu membuat dia tidak mau lagi untuk mengumandangkan azan. Lalu salah seorang khalifah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, meminta kepada Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan. Tapi Bilal bin Rabah menolak. Dia katakan bahwa dia menjadi muazin adalah saat Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah wafat, maka dia tidak ingin lagi menjadi muazin siapapun. Akhirnya Abu Bakar Siddiq tidak bisa memaksa Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan, karena dia faham bagaimana Bilal bin Rabah begitu mencintai Rasulullah sehingga dia sangat kehilangan. Begitu sedihnya Bilal bin Rabah. Akhirnya untuk menghilangkan kesedihannya, Bilal bin Rabah akhirnya pergi meninggalkan Madinah. Dia ikut dengan Fatih Islam ke negeri Syam. Lalu Bilal bin Rabah tinggal di Qom, Suriah. Bertahun-tahun lamanya Bilal bin Rabah tidak pernah berkunjung ke Madinah. Sampai suatu malam dia bermimpi. Kalian tahu anakku, apa mimpinya? Dalam mimpinya Bilal bin Rabah bertemu dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah menegur Bilal, "Hai Bilal, kenapa kau tidak mengunjungi aku? Sudah lama kau tidak pernah berkunjung ke makamku." Bilal kaget, lalu dia terbangun. Dia menangis. Akhirnya Bilal bin Rabah mempersiapkan dirinya untuk kembali ke Madinah. Dia ingin berkunjung ke makam Rasulullah. Setelah semuanya dipersiapkan,
berangkatlah Bilal menuju kota Madinah. Sampai di sana, Bilal bin Rabah menuju makam Rasulullah. Di situ Bilal menangis mengingat Rasulullah, bagaimana dia adalah orang yang sangat dia kasihi. Karena dengan kecintaan Rasulullah itulah, dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, telah mengangkat dirinya yang dari tadinya dia seorang budak sampai dia menjadi orang yang dimuliakan oleh Rasulullah. Ketika Bilal berada sedang duduk dan berdoa di makam Rasulullah, tiba-tiba dia didatangi oleh dua orang pemuda yang sangat tampan. Lalu pemuda itu menyapa Bilal bin Rabah. Assalamualaikum wahai paman. Bilal menengok. Ternyata kedua pemuda tadi adalah cucu-cucu Rasulullah, Hasan dan Husain. Begitu sedihnya Bilal bin Rabah, lalu dia memeluk kedua cucu Rasulullah dengan isak tangisnya. Setelah itu Hasan dan Husain berkata kepada paman, "Paman, maukah paman mengumandangkan azan sekali saja untuk kami, agar kami dapat melepaskan kerinduan kami kepada Rasulullah?" Mendengar permintaan kedua cucu Rasulullah, Bilal tidak kuasa untuk menolaknya. Abu Bakar Umar bin Khattab saat itu sebagai khalifah yang kedua, dia menyaksikan bagaimana Bilal bin Rabah sedang bertemu dengan cucunya Rasulullah. Umar pun berkata kepada Bilal agar dia bisa memenuhi apa yang diminta oleh cucu Rasulullah. Akhirnya Bilal bin Rabah memenuhi permintaan kedua cucu Rasulullah. Saat sholat tiba, Bilal bin Rabah naik ke atas mimbar yang biasa dia lakukan saat mengumandangkan azan. Mulailah dia mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara Bilal menggema di kota Madinah. Semua penduduk Mekah terasa seperti kembali saat Rasulullah ada. Mereka segera menutup dagangannya dan mereka berusaha untuk menuju ke masjid. Mereka seolah-olah merasa bahwa Rasulullah hadir di hadapan mereka. Sampai ketika Bilal bin Rabah mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah." Maka pecahlah isak tangis dari penduduk kota Mekah. Maka terdengarlah isak tangis dari seluruh penduduk kota Madinah. Seakan-akan mereka merasa Rasulullah berada di hadapan mereka. Mereka segera berlarian menuju masjid. Begitu pula dengan para wanita-wanita yang berada di dalam rumah. Mereka pun segera berlari menuju masjid. Saat Bilal bin Rabah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal tak kuasa untuk melanjutkan azannya. Tak bisa, suaranya tak bisa lagi dia ucapkan. Dia tersungkur, menangis, mengingat kenangan manis bersama
Rasulullah. Begitu pula dengan seluruh penduduk kota Madinah, hanyut dalam tangisan mengenang orang yang sangat mereka kasihi, yaitu Rasulullah, manusia yang memiliki akhlak yang mulia, yang tidak pernah memandang orang dari segi apapun. Begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya, sehingga semua sahabat merasakan kasih sayang dari Rasulullah. Itu adalah azan yang pertama setelah Rasulullah wafat, dan yang terakhir dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Setelah itu Bilal tak pernah lagi azan. Anak-anakku sekalian, demikianlah cerita kerinduan seorang sahabat Rasulullah yang bernama Bilal bin Rabah. Dari cerita ini kita bisa mengambil hikmahnya, yaitu yang pertama, betapa sahabat Rasulullah itu semua mencintai Rasulullah. Begitu cintanya mereka sampai ketika Rasul meninggal, mereka tidak bisa melupakannya. Yang kedua adalah sahabat Rasulullah begitu mencintai Rasulullah, karena terutama Bilal bin Rabah, karena dia merasa bahwa ajaran Rasulullah tidak pernah membedakan status golongan manusia, apakah dia itu dari golongan budak, dari bangsawan, dari orang kaya ataukah orang miskin. Yang ada dalam Islam adalah bahwa semua manusia itu sama. Yang membedakan mereka hanyalah ketakwaan. Bilal yang tadinya seorang budak, karena dia masuk Islam, dia diangkat derajatnya oleh Allah sampai-sampai sandalnya, terompahnya saja sudah masuk ke dalam surganya. Begitulah mengapa Bilal begitu mencintai Rasulullah. Anakku, mari sama-sama kita mencintai Rasulullah. Bagaimana caranya? Ikutilah Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasul, kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ketika kita makan, Rasul itu duduk, maka kita duduk. Rasul makan selalu menggunakan tangan kanan. Mau sebelum makan membaca doa dan melakukan aktivitas dengan membaca basmalah. Mari kita lakukan seperti itu, anak-anak, sebagai bukti bahwa kita mencintai Rasulullah. Itu dari Bu Sri, lebih kurangnya mohon maaf. Sampai bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.